Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tommy Dusa Putra dengan NPM 223510315 dari kelas 1G akan menjelaskan tentang keterampilan membaca. Pengertian keterampilan membaca. Pengertian keterampilan membaca menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Tarigan, membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Menurut Somadoyo, membaca merupakan kegiatan interaktif untuk memetik dan memahami makna yang terkandung dalam bahan tertulis. Lebih lanjut, dikatakan bahwa membaca merupakan proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis. Menurut Nuryadi, membaca adalah proses yang melibatkan aktivitas fisik dan mental. Salah satu aktivitas fisik dalam membaca adalah saat pembaca menggerakkan mata sepanjang baris-baris tulisan dalam sebuah teks bacaan. Membaca melibatkan aktivitas mental yang dapat menjamin pemerolehan pemahaman menjadi maksimal. Membaca bukan hanya sekedar menggerakkan bola mata dari margin kiri ke kanan, tetapi jauh dari itu, yakni aktivitas berpikir untuk memahami tulisan demi tulisan. Berdasarkan pengertian membaca yang dipaparkan oleh para ahli bahasa, dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh informasi. Dibutuhkan kemampuan untuk menerjemahkan dan memahami informasi yang tersedia selagi mental dan fisik kita juga bekerja. Membaca merupakan kegiatan positif karena kita dapat memperluas pengetahuan. Dengan demikian, membaca merupakan kegiatan-kegiatan yang penting bagi seseorang yang ingin meningkatkan diri untuk memperluas wawasannya, meliputi proses penegosiasian huruf, penerjemahan, dan pemahaman makna isi bacaan. Jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca berdasarkan caranya, yaitu membaca nyaring dan membaca tak bersuara. Membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan suatu kegiatan melafalkan atau mengungkapkan informasi, ide, maupun gagasan dengan suara yang cukup keras dan lantang. Kegiatan membaca nyaring harus memperhatikan intonasi serta penafsiran dalam menyusun kata-kata serta memahami maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Contoh membaca nyaring yaitu yang pertama membacakan pengumuman, yang kedua membacakan cerita, yang ketiga membacakan dongeng, dan yang keempat membacakan teks pidato. Kedua, membaca tak bersuara. Membaca tak bersuara adalah membaca senyap atau dalam hati. Adalah membaca tidak bersuara tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati. Kecepatan mata dalam membaca 3 kata per detik, menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati, dan dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan itu. Dalam membaca senyap, pembaca hanya mempergunakan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Membaca tak bersuara dibagi menjadi 2, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif adalah membaca sebanyak mungkin teks bacaan dalam waktu sesingkat mungkin. Tujuan membaca ekstensif untuk memahami isi yang penting dengan cepat secara efisien. Membaca ekstensif meliputi membaca survei atau survei reading, membaca sekilas atau skimming, dan membaca dangkal atau superficial reading. Membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang tingkatannya lebih tinggi, karena dia tidak sekedar membaca, melainkan memahami dan membutuhkan retensi waktu yang lebih lama. Membaca intensif dibagi ke dalam 2 bentuk, yaitu membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Dikatakan membaca telaah isi karena menekankan pada isi bacaan secara mendalam, sementara membaca telaah bahasa adalah upaya menuntut pemahaman terhadap bahasa yang digunakan. Jenis-jenis membaca ekstensif, yaitu yang pertama membaca survei atau survei reading.
Membaca survei adalah membaca bagian-bagian tertentu suatu tulisan untuk mendapat gambaran umum tulisan tersebut. Membaca survei adalah membaca bagian-bagian yang dianggap penting dengan cepat. Misalnya, membaca nama penulis, judul buku, daftar isi, judul-judul bab, dan kesimpulan isi. Sehingga membaca survei memberikan gambaran umum isi buku tersebut dan sering disebut dengan tahap awal atau tahap prabaca dari membaca suatu tulisan. Contoh membaca survei adalah ketika sedang mencari buku di perpustakaan untuk dijadikan referensi suatu tugas. Berguna dalam pemilihan materi bacaan sesuai dengan apa yang kita minati atau sesuai dengan apa yang ditugaskan. Yang kedua ada membaca sekilas, yaitu membaca sekilas atau membaca skimming. Menurut ahli, membaca skimming merupakan teknik membaca cepat guna mengetahui isinya secara umum. Skimming memiliki arti membaca keseluruhan dan cepat guna mendapatkan gambaran dari bacaan. Selain itu, skimming juga memiliki arti membaca hal penting saja atau ide pokok saja guna mendapatkan inti bacaan. Nah, teknik membaca skimming bisa digunakan ketika kamu memiliki waktu singkat untuk membaca atau merangkum buku. Contoh, pada saat seseorang hendak menghadapi ujian sekolah, maka diharuskan membaca kembali materi mata pelajaran sebagai bahan materi ujian. Maka dalam membacanya hanya selintas untuk mengingat poin inti dari semua materi mata pelajaran tersebut. Baca dangkal atau superficial reading. Membaca dangkal seperti namanya adalah teknik membaca untuk mendapatkan pemahaman dangkal dari suatu tulisan. Membaca dangkal dilakukan secara cepat, sekilas dan tidak memperdalam makna tulisan, sehingga didapatkan pemahaman dangkal yang bersifat luaran dari suatu tulisan. Contoh membaca dangkal atau superficial reading adalah membaca novel, komik, dan bacaan lainnya yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan, hiburan, kesenangan, dan bersantai dalam waktu senggang. Jenis-jenis membaca. Yang pertama adalah membaca kritis. Membaca kritis adalah membaca dengan melihat motif penulis dan menilainya. Sehingga pembaca tidak sekadar membaca namun juga berpikir tentang masalah yang dibahas oleh penulis dalam buku tersebut. Membaca kritis berlaku untuk tulisan non-fiksi dalam bentuk tulisan maju atau pernyataan. Tujuan dari membaca kritis adalah untuk menemukan fakta yang terdapat dalam teks bacaan, kemudian memberikan penilaian terhadapnya di dalam membaca kritis yang perlu diingat adalah gagasan pokoknya saja. Contoh dari membaca kritis seperti membaca berita di surat kabar atau media sosial. Kita harus membaca dengan kritis agar mendapatkan informasi sesuai fakta dan terhindar dari berita hoax. Yang kedua adalah membaca cepat. Membaca cepat adalah suatu kegiatan membaca yang menitikberatkan pada kecepatan memahami isi bacaan. Di sini dijelaskan membaca cepat bukan membaca dengan sangat cepat kata per kata, akan tetapi dengan sangat cepat memahami isi dari bacaan tersebut untuk mempersingkat waktu. Dalam hal ini, waktu harus diperhatikan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah skimming. Menurut ahli, membaca skimming merupakan teknik membaca cepat guna mengetahui isinya secara umum. Skimming memiliki arti membaca keseluruhan dan cepat guna mendapatkan gambaran dari bacaan. Selain itu, skimming juga memiliki arti membaca hal yang penting saja atau ide pokoknya saja guna mendapatkan inti dari bacaan. Nah, teknik membaca skimming bisa digunakan ketika kamu memiliki waktu yang singkat untuk membaca atau merangkum buku seperti saat ingin menghadapi ujian sekolah, maka diharuskan membaca kembali materi mata pelajaran sebagai bahan materi ujian. Maka dalam membaca hanya selintas untuk mengingat poin inti dari semua materi mata pelajaran tersebut. Selanjutnya adalah scanning. Scanning bertujuan untuk kamu mengetahui informasi spesifik pada sebuah bacaan. Scanning akan lebih mudah dilakukan jika kamu memberikan tanda pada kalimat-kalimat inti seperti memberi garis di bawah kalimat inti atau menandainya dengan stabilo warna. Contoh lain dari scanning seperti saat kita membuka Google Map, mencari suatu alamat, maka sistem Google Map akan mengarahkan kita ke alamat yang kita tuju. Contoh berikutnya
seperti melakukan pencarian tempat duduk ujian pada denah lokasi ujian di kelas. Biasanya di sana sudah dikotak-kotakan dan berisi NPM, nama atau bisa saja nomor ujian kita. Dan contoh selanjutnya mencari tanggal libur atau tanggal merah pada kalender. Biasanya tanggal merah pada kalender akan berbeda sendiri warnanya dengan tanggal-tanggal lainnya. Dan contoh terakhir menemukan dan mencari lokasi ruangan perkuliahan pada denah kampus. Selanjutnya adalah teknik membaca skipping. Teknik membaca yang sudah mengabaikan atau melompati bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang sudah dimengerti. Sederhananya, jika tulisan yang dibaca sudah tidak relevan dengan keinginan maka abaikan atau lompati saja. Teknik membaca skipping dapat digunakan di semua jenis bacaan. Simpelnya membaca seperti kita membaca judul buku atau judul berita. Saat kita ingin membaca buku, kita membaca judul yang ada di cover buku. Jika kita tertarik dengan buku tersebut, maka kita akan melanjutkan membaca buku tersebut. Atau sebaliknya jika kita tidak tertarik, kita akan mencari judul buku lainnya agar kita bisa melanjutkan membacanya kembali. Yang selanjutnya adalah selecting. Selecting atau bisa disebut juga teknik baca pilih, jenis teknik membaca yang satu ini cukup terbilang sangat mengutamakan kebutuhan. Artinya, memilih teks dan bagiannya yang dibaca berdasarkan pada kebutuhan. Teknik ini biasanya dilakukan sebelum kegiatan membaca. Terkadang, seorang pembaca tidak membaca seluruh wacana. Hal ini disebabkan karena seorang pembaca tidak ingin memperoleh semua informasi di dalam teks bacaan. Contohnya saat memilih judul berita di surat kabar atau media online, di mana kamu akan mencari atau membaca hal yang membuatmu tertarik atau ingin tahu saja. Nah, berikut adalah jenis-jenis membaca. Yang pertama adalah membaca indah. Membaca indah adalah kegiatan membaca yang menitik beratkan pada aspek keindahan teks bacaan. Biasanya, membaca jenis ini sangat tepat digunakan untuk membaca teks-teks sastra. Dalam membaca karya sastra dengan gaya membaca indah ini, pembaca hendaknya menjatuhkan alur suara pada gagasan-gagasan sebagaimana layaknya orang berbicara. Gerak dan mimik harus sejalan dengan gagasan pokok yang terkandung dalam teks sastra tersebut. Contohnya seperti membaca puisi. Jika puisi tersebut berisi tentang hal-hal yang sedih, maka kita akan membacanya dengan nada suara yang sedih atau menunjukkan ekspresi sedih, dan sebaliknya jika puisinya berisi hal-hal yang menyenangkan, maka kita bisa membacanya dengan cara bergembira atau menunjukkan ekspresi gembira. Nah, berikutnya adalah teknik membaca pustaka. Baca pustaka yaitu membaca yang diberikan dengan tujuan agar para siswa atau mahasiswa semakin bertambah informasi. Kegiatan ini dapat mengisi kekosongan kelas karena sering adanya gangguan kegiatan belajar mengajar. Hal ini dapat dilaksanakan di kelas, di perpustakaan, atau bisa kita lakukan sendiri di rumah. Bahan bacaan dapat berupa buku paket, buku rujukan, buku-buku cerita, novel, roman, majalah, clipping, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah membaca teknik. Membaca teknik adalah suatu kegiatan membaca dengan menggunakan suara. Singkatnya, membaca teknik adalah membaca nyaring. Contoh membaca teknik seperti membacakan pengumuman, membacakan cerita, membacakan dongeng, membacakan teks pidato. Mengapa kita harus membacanya dengan suara yang nyaring? Agar para pendengar dapat mendengar dengan jelas apa yang kita bacakan dan tidak salah paham dengan apa yang kita baca. Saya Taufikur Rahman akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bacaan ilmiah. Terdapat beberapa jenis bacaan ilmiah, adapun diantaranya ialah: yang pertama ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah juga masuk ke dalam kategori karya tulis yang sifatnya ilmiah, sesuai dengan namanya. Artikel ini sendiri juga merupakan tulisan yang berisi tentang opini dari penulisnya, yang didasarkan pada suatu peristiwa. Merujuk pada definisi dari karya tulis ilmiah, maka artikel ilmiah ini memiliki pengertian sebagai artikel yang nantinya disusun ke dalam jurnal ilmiah. Isinya sendiri tetap memaparkan fakta dan data dari suatu peristiwa maupun sebuah penelitian. Struktur penulisannya pun mengikuti karya tulis dengan sifat ilmiah secara umum. Lalu selanjutnya ada makalah. Makalah memiliki pengertian sebagai sebuah karya tulis yang isinya mengulas mengenai data di lapangan yang sifatnya empiris. Sifat lain yang dimiliki makalah selain empiris adalah objektif, yakni terhadap permasalahan yang tengah berkembang di tengah masyarakat.
Selain itu, isi dari makalah juga seringkali merupakan hasil analisa logis dari penulis yang kemudian dituangkan ke dalam tulisan. Lalu selanjutnya ada tesis. Tesis memiliki pengertian sebagai sebuah karya ilmiah yang di dalamnya menguak suatu pengetahuan baru secara empiris sekaligus teoritis. Empiris yang dimaksud di sini adalah penulis menuliskan pengalaman yang didapat selama melakukan penelitian. Sedangkan yang dimaksud secara teoritis adalah penulis melakukan penelitian dengan melakukan pengujian terhadap teori-teori yang sudah ada, yakni dari peneliti sebelumnya yang mengusung tema penelitian yang sama. Selanjutnya ada skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Skripsi merupakan laporan tertulis dari hasil penelitian pada salah satu aspek kehidupan masyarakat atau organisasi untuk ilmu sosial. Hasil penelitian ini dikaji dengan merujuk pada suatu fenomena, teori atau hasil-hasil penelitian yang relevan yang pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya disertasi. Disertasi merupakan karya tulis yang disusun dari temuan original dari penulis melalui kegiatan penelitian. Bisa juga diartikan sebagai karya ilmiah yang memaparkan temuan penulis dari suatu pendapat yang kemudian dibuktikan secara ilmiah. Isi dari disertasi sendiri ialah pemaparan hasil penelitian secara empiris dan teoritis. Selanjutnya paper. Paper adalah sebuah tulisan yang membahas tentang topik tertentu dengan didukung data serta argumen yang kuat dan valid. Selain itu, paper juga diartikan sebagai ringkasan dari sebuah penelitian yang dilakukan. Di dalam pengertian lain, paper dianggap sebagai tugas akhir, hanya saja lebih ringkas dan tetap rinci. Biasanya paper ditulis sebanyak 6 halaman saja. Selanjutnya ada kertas kerja. Kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah. Kertas kerja dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Kertas kerja ditulis untuk dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Pada perhelatan ilmiah tersebut, kertas kerja dijadikan acuan untuk tujuan tertentu. Bisa jadi, kertas kerja dimentahkan karena lemah, baik dari sudut analisis rasional, empiris, ketetapan masalah, analisis, kesimpulan, atau kemanfaatannya. Di sini saya memberikan contoh makalah sebagai salah satu jenis bacaan ilmiah. Pada halaman pertama disebut cover. Terdapat judul, nama pembuat, dan juga nama organisasi atau tempat studi. Lalu pada halaman selanjutnya terdapat kata pengantar, yaitu sebagai pembuka makalah atau sapaan terhadap pembaca. Lalu pada bagian selanjutnya ada pendahuluan, biasanya berisi latar belakang dan rumusan masalah. Pada latar belakang biasanya berisi informasi umum mengenai hal yang akan kita bahas. Lalu pada rumusan masalah terdapat pertanyaan-pertanyaan yang menjadi masalah atau acuan yang dapat kita gunakan untuk mengetahui apa yang akan dibahas pada karya ilmiah yang dibuat. Lalu pada bagian selanjutnya ada metode penelitian, yaitu kita menjelaskan metode apa yang kita gunakan dalam penelitian yang kita lakukan. Di sini pada contoh yang saya gunakan ini menggunakan metode literatur review, dan ada juga beberapa jenis metode penelitian lain yang dapat kita gunakan dalam membuat karya ilmiah. Lalu pada bagian selanjutnya terdapat pembahasan. Penulis memaparkan fakta yang telah didapat atau informasi yang didapat dalam penelitian yang sudah dilaksanakan. Materi-materi yang terdapat pada pembahasan juga harus sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Lalu pada bagian selanjutnya terdapat penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran yang disampaikan penulis terhadap materi atau penelitian yang telah dilaksanakan. Yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan pemaparan sumber-sumber
dari informasi yang kita dapatkan, yang kita jadikan acuan dalam penelitian yang kita laksanakan. Sekian presentasi kami kelompok 11. Apabila kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.